Ada beberapa kalimat harmonisasi antara kita sebagai makhluk ciptaannya dan Allah sebagai Khalik yang telah menciptakan kita. Yang pertama, ia berkata, "Kau adalah milikku." Kalimat ini sudah sangat familiar ketika salah seorang dari kita maupun itu tetangga kita yang melepas kepergian kehidupannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatsuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat istirja yang sudah terkenal, yang sudah familiar di antara kita, karena kita sering mengucapkannya pada saat seseorang terkena musibah, terlebih lagi meninggal dunia. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hakikatnya, apapun musibah yang menimpa kita, baik itu yang terjadi pada diri kita, pribadi kita, keluarga kita, maupun terjadi kepada orang lain, baik itu berupa sakit, kehilangan sesuatu, kematian, bahkan musibah-musibah yang lainnya, kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat istirja tersebut. Kalau kita maknai, kita dalami sungguh-sungguh, maka akan terdapat pesan yang sangat dalam dari kalimat yang Allah, yaitu kamu adalah milikku. Bahkan semua yang kamu miliki, baik itu dari harta, jabatan, popularitas, anak dan keturunannya adalah semuanya milikku, kata Allah. Oleh karena itu, segala musibah yang telah menimpa kita, baik yang telah kita lewati maupun yang saat ini kita jalani, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang telah kita jalani ini, perjuangan yang saat ini kita jalani, diridhoi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian kalimat harmonisasi antara makhluk dan Khalik tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surah Al-Baqarah 186 yang artinya, jika hambaku bertanya kepadaku, jawablah, aku ini dekat. Aku akan berlari menemuimu saat namaku kau panggil. Betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman di saat namanya disebut dan dipanggil. Di dalam hadis qudsi, aku tergantung persangkaan hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Subhanallah, tabarakallah. Betapa harmonisnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya yang beriman. Bahkan Allah mempertegas lagi kata-kata harmonisnya. Ingatlah aku dengan hati dan anggota
kalian, maka aku akan mengingat kalian dengan memuji dan menjaga kalian, karena setiap perbuatan akan berbalas perbuatan serupa. Syukurilah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Jangan kufur kepadaku dengan mengingkari nikmat-nikmatku dan pergunakannya untuk hal-hal yang diharamkan bagi kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun kalimat harmonisasi ketiga antara hamba dan sang Khalik, lupakanlah seseorang yang membuat dirimu sakit, maka aku akan menemanimu setiap saat. Surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena Allah selalu bersama kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kebahagiaan dan kesedihan adalah padu padan Allah agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan sehingga ia bersyukur lalu berbagi. Di lain sisi, sempitnya kesedihan untuk apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar manusia selalu tertunduk dan tersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, yang maha rahmat dan yang maha kasih, agar manusia tidak selalu menyombongkan diri. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Surah Yusuf 86. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun kalimat harmonisasi antara makhluk dan sang pencipta kita tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Aku akan mencintaimu dengan cara yang berbeda. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya untuk memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Dialah yang maha penyayang kepada orang-orang mukmin. Apabila kita mampu mencintai Allah melebihi apapun, maka pasti Allah juga akan mencintai kita dan menjadikan penduduk langit dan bumi mencintai kita juga. Allah membuktikan betapa beruntungnya kita saat kita mampu mencintai Allah melebihi apapun. Allah akan memberikan cinta kepada hambanya dengan caranya sendiri. Bahkan para malaikat pun akan mencintai dia. Innallah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala. Sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril lalu berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan tersebut. Fa ahibbah, maka cintailah dia. Qala fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai fulan. Summa yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu." Sesungguhnya Allah mencintai fulan tersebut, maka cintailah fulan tersebut. Faqala ahlus sama, summa yudha lahul qabul fil ard. Kemudian penduduk langit juga mencintai fulan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat harmonisasi terakhir antara pencipta dan kita sebagai hambanya, beliau mengatakan bahwasanya letakkan aku dalam hatimu, maka aku pun akan meletakkan kamu di dalam hatiku. Kalimat ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum
washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah ayat 152. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Semakin kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin pula hati kita, jiwa kita tenang dalam menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan ini. Mungkin jika ada orang yang menjatuhkan kita, bangkitlah, sebutlah nama Allah, ingatlah nama Allah, dan jangan sampai berputus asa karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingatlah Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kalian. Dia maha segalanya. Mohonkan ampunan, mohonkan segala bantuan, mohonkan segala pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Itulah kalimat harmonisasi antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta kita, atau yang kita sebut dengan Khaliq. Segala kehidupan yang telah kita jalani, baik itu kehidupan yang baik maupun kehidupan yang kurang baik, di lain sisi ada berbagai ujian, di lain sisi juga ada berbagai musibah. Jangan lupakan bahwasanya Allah itu selalu bersama kita, dan jangan lupakan diri kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan apa? Dengan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semampu kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semampu kita untuk selalu konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin saja ibadah yang selama ini kita kerjakan, sholat malam yang kita dirikan, puasa yang kita laksanakan, infak, sedekah dan sedekah yang kita berikan, kita tidak tahu bahwasanya segala amal ibadah tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin ada setitik di hati kita, segala amalan tersebut, baik itu dari sholat, puasa, sedekah, zakat, ada pengharapan pujian kepada sesama manusia. Makanya oleh karena itu kita terus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا الله وبفضلك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.